Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Siapa yang kemarin habis sakit? Ada yang sakit nggak kemarin? Kamu sakit apa kemarin? Panas. Tapi udah periksa sakitnya? Udah. Sekarang udah sehat lagi? Oke, berarti udah siap belajar. Siapa lagi yang kemarin sakit? Ada? Nggak ada kan? Ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat. Sekarang, siapa ketua kelasnya? Ihsan ya? Oke, sekarang Ihsan boleh pimpin doa teman-temannya sebelum kita belajar. Semuanya sikap berdoa. Oke, tangannya semua di atas meja. Sambil mengangkat kedua tangannya. Silakan, Ihsan dimulai. Suaranya yang keras ya. Jadi kalau sudah berdoa, kita siap untuk belajar. Siapa yang belum siap untuk belajar hari ini? Oh, berarti siap semua. Oke, sebelum kita mulai, tadi Bapak sudah bertanya, siapa yang kemarin sudah sakit, yang kemarin habis sakit. Sekarang Bapak mau cek lagi, Mister mau cek lagi siapa yang hari ini tidak masuk hari ini ya. Mudah-mudahan masuk semua ya. Nanti yang dipanggil namanya, Bapak absen, Mister absen, bilang hadir, oke? Abdurrahman Rizky Ramadan, Abida Putri, Abida Aida Putri, Azadi, Aisyah Safira. Mana orangnya? Angkat tangannya dong. Arsaka, Bintang Caca Prasetya, Citra Kirana, Fajril, Faras, Inaya, M. Ihsan Nuriski, Muhammad Abasi, Nadifa Nur Afifah. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semua. Oke. Hari ini kita pelajarannya apa ya? Pancasila. Seperti judul yang ada di depan. Nah, karena kita mau belajar, maka coba kita keluarkan dulu bukunya semuanya, buku Pancasilanya dan juga alat tulisnya. Oke. Sudah. Oke, sebelum Mister mulai, Mister mau melihat semangat kalian untuk belajar Pancasila dengan menyanyikan lagu apa? Pancasila. Nanti ada lagunya, nanti boleh diikutin sama-sama, oke? Di depan. Siap? Boleh nanti di depan. Ya? Oke, materi kita adalah Pancasila dalam kehidupanku. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila. Siapa yang udah hafal lagu ini?
Hafal ya? Ya oke. Nanti kalau tidak hafal tidak apa-apa, bisa diikuti di depan. Siap semuanya ikuti. Boleh sambil berdiri. Ya semuanya. Namanya mulai begini. Pancasila. Suaranya. Suaranya. Pancasila. Bebas maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Ayo lagi ya. Oke, Mister ulangin. Tadi kayaknya masih banyak yang belum hafal nih. Ulangi lagi ya. Suaranya yang semangat, yang lantang. Sama. Bukan tidak, nanti kita suaranya yang semangat ya. Oke, ya boleh dulu. Oke. Oke. Gimana tadi? Masih banyak yang belum hafal kayaknya lagunya ya. Nah, oke, nanti boleh dihafalkan lagi lagunya ya. Jadi itu adalah lagu Garuda Pancasila. Oke. Sebelum Mister memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Mister tanyakan dulu kepada kalian sebelum memasuki materinya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, sekarang Mister akan tanyakan kepada kalian, bagaimana jika kamu atau kalian melihat teman yang berbeda agama sedang berdoa? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Abida. Menghargai atau menghormati Kepercayaan temennya. Oke, good boy. Tangannya. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi? Apalagi yang kita lakukan ketika melihat orang lain berdoa beda dengan ajaran kita atau agama kita? Apa aja? Menghargai perbedaannya. Apa sikapnya yang kamu lakukan? Menghormatinya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau itu merupakan sila apa yang mencerminkan tadi? Sila keberapa yuk? Sila ke satu. Apa bunyinya? Oke. Yang kedua sekarang, Mister akan tanyakan, pernahkah kamu ikut kerja bakti di rumah ataupun di sekolah? Pernah nggak? Siapa yang nggak pernah ikut kerja bakti di sekolah? Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau kerja bakti itu merupakan sila keberapa ya? Tiga. Apa itu bunyinya? Benar nggak? Kerja bakti itu sila ketiga. Oke, lanjut ya. Berarti di sini semuanya udah pernah melakukan
Kerja bakti. Kalau di rumah contohnya kerja bakti itu apa sih? Membersihkan apa? Membersihkan rumah. Kemudian apa lagi? Bersihkan selokan. Membersihkan selokan. Ya, itu dengan masyarakat. Apalagi? Membersihkan apa? Halaman rumah. Bekerja sama dengan siapa? Orang tua. Oke, itu berarti semua di sini pernah melakukan kegiatan apa? Kerja bakti ya. Oke, tukarkan dong kita semua. Oke. Sekarang Mister akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, yang pertama, siswa mengidentifikasi makna dan simbol di setiap sila Pancasila. Jadi kan di Pancasila itu nanti ada simbolnya, ada gambarnya. Ya, sila ke-1 simbolnya apa, gambarnya apa, sila kedua apa. Nanti kita akan maknai. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui contoh penerapan daripada sila-sila tersebut. Contohnya tadi yang kita sudah sebutkan apa? Gotong royong. Kemudian tadi menghargai teman kita yang sedang berdoa walaupun berbeda agama. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari sila Pancasila. Yang ketiga, nantinya akan menghasilkan apa? Semoga kalian termotivasi untuk apa? Untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di sekolah, di rumah, ataupun nanti di masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan bahas satu-satu tentang Pancasila. Yang sebelum kita bahas tadi memaknai simbol, kemudian dari nilai-nilai Pancasilanya, kita harus tahu dulu nih, Pancasila itu apa sih? Ada yang tahu Pancasila itu apa? Itu jawabannya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup bangsa. Kemudian setiap sila itu mengandung nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang rukun, yang adil dan sejahtera. Bayangkan kalau sekarang di Indonesia ini tidak ada konsep Pancasila, tidak ada gotong royong, tidak ada saling menghargai, tidak ada saling menghormati. Akan hancur tidak negara kita? Pasti akan. Oleh karena itu, oleh pendiri bangsa dibentuklah yang namanya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke, next. Sekarang kita lihat, mengapa sih kita perlu untuk mengamalkan Pancasila? Mengapa? Karena Pancasila menjadi pedoman hidup agar kita terbiasa berbuat baik, berbuat adil, berbuat jujur, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya. Bahkan ini di agama kita pun, di agama Islam itu diajarkan, benar nggak? Untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, tidak ada yang membuli ataupun yang mengejek, menghina dan lain sebagainya. Ketika kita bermain, kita harus bermain dengan baik. Contohnya apa? Tidak ada saling berkelahi, berantem. Sekarang sering terjadi apa? Pelajar sering apa? Tawuran. Itu contoh yang baik atau tidak? Ya. Nah, maka disinilah peran Pancasila harus kita tanamkan di dalam diri kita. Oke, next. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sila yang pertama. Sekarang Mister tanya, logo daripada negara kita di Pancasila itu apa sih gambarnya? Burung Garuda. Burung Garuda. Ya. Di tengah-tengah dari dada burung Garuda itu ada perisai yang isinya adalah
simbol-simbol dari 5 Pancasila. Yang pertama sekarang kita bahas ialah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih ketuhanan Maha Esa itu simbolnya? Yuk kita lihat. Apa simbolnya? Bintang. Bintang simbolnya. Berarti dia adanya di tengah-tengah ya. Di perisai ini dia adanya di tengah-tengah. Oke. Kemudian apa saja nilai-nilainya yang bisa kita ambil dari sila ke-1 ini? Yaitu adalah mengamalkan sila ini berarti percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa di sini yang nggak percaya sama Tuhan? Apalagi kita semuanya beragama Islam. Kita diajarkan yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah yang satu. Nah, maka di sini pun di negara itu kita harus beragama. Tidak boleh tidak beragama. Agama di Indonesia banyak ya. Maka kita mempercayai bahwasanya adanya Tuhan. Beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing serta saling menghormati antar umat beragama. Jadi tidak ada yang saling apa? Menghina, mencaci, agama kamu lebih jelek dari agama aku. Tidak. Semua kita sama. Oke? Itu adalah nilai-nilai utamanya dari sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua. Apa bunyinya sila yang kedua? Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa dia? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, nilai-nilai utamanya adalah mengamalkannya berarti bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman. Dia yang jelek, ini ganteng, tidak. Sama kita semua ciptaan Allah. Jadi tidak beda-beda. Ya, kita punya hidung, walaupun ada yang mancung, ada yang pesek, tapi kita punya hidung, sama aja ya. Tidak bisa membeda-bedakan. Menghargai hak orang lain. Ketika kita mengantri mau ke kantin misalkan, kalau istirahat, ya tidak boleh kita menyela apa? Antrian. Karena itu haknya mereka. Kayak gitu. Haknya orang yang lebih dulu. Kadang-kadang kita merasa karena kakak kelas, pengennya buru-buru duluan. Benar apa enggak? Nah, itu berlaku baik atau tidak? Berarti tidak boleh dicontoh. Oke. Dan saling tolong-menolong. Tolong-menolong di sini dalam hal kebaikan ya, pastinya. Bukan dalam hal keburukan. Contoh misalkan, ada Ananda melihat temannya kesulitan dalam mengangkat meja karena mungkin badannya kecil. Maka ketika kita melihat hal seperti itu, baiknya kita melakukan apa? Menolong teman tersebut. Jangan kita kita lihat. Oke? Itu adalah sifat daripada kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kedua. Lanjutnya adalah sila yang ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa simbolnya? Pohon beringin. Nilai-nilai utamanya apa? Mengamalkannya daripada sila ketiga ini akan dapat dilakukan dengan cinta tanah air, menjaga persatuan, tidak bertengkar dan bangga menjadi Indonesia. Berarti tadi yang gotong royong tadi pertanyaan sebelumnya itu maksudnya sila berapa dong? Sila kedua. Oke, sila ketiga yaitu adalah mengamalkan persatuan Indonesia. Siapa di sini yang gak bangga jadi orang Indonesia? Ada nggak? Bangga kan? Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga ya. Jangan sampai kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia terus nggak bangga. Oke. Selanjutnya itu sila ketiga. Selanjutnya adalah sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Oke. Permusyawaratan dan berwakil. Nilai-nilainya apa? Mengamalkannya berarti kita ikut bermusyawarah. Contoh
Contohnya nanti kita akan bermusyawarah, berdiskusi melalui kelompok-kelompok untuk mengerjakan tugas. Itu adalah penerapan daripada sila keempat. Lambangnya apa tuh? Banteng. Harus duduk ya. Ini kepala banteng. Oke. Jadi mendengarkan pendapat orang lain, tidak keras kepala, tidak egois dengan pendapatnya, itu juga adalah penerapan daripada sila keempat, serta mengambil keputusan yang adil secara bersama. Jangan hanya untuk apa? Hanya pengen enak sendiri gitu. Nggak boleh ya. Itu tidak dianjurkan. Oke, itu dia sila keempat. Selanjutnya ialah sila kelima. Sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang nilai-nilai utamanya apa aja? Mengamalkan daripada sila kelima adalah berarti kita memiliki sikap yang adil, tidak egois, kemudian berbagi dengan yang membutuhkan, dan menghargai hasil kerja orang lain. Nanti kita akan buktikan ketika kita kerja kelompok. Jadi siapa yang kerjanya pengen dilihat sendiri, siapa yang kerjanya bareng-bareng, dan lain sebagainya. Oke, itu dia tadi nilai-nilai utama dari sila kelima. Lambangnya apa sih, simbolnya dia? Kaki kapas. Ya, itu dia sila kelima. Oke, sekarang sebelum bisa lanjut lagi, udah tahukah tadi 5 bunyi Pancasila? Sudah ya? Coba sama-sama kita baca 5 dari bunyi Pancasilanya. Sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, setelah tadi kita tahu isi dan bunyi serta simbol dari Pancasila, sekarang kita akan lihat contoh nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Kita lihat yang pertama itu adalah mengamalkan Pancasila di sekolah. Yang pertama apa? Hormat kepada guru. Kita udah mencontohkan itu tuh belum? Udah ya, kalau kita datang pagi kita selalu mengucapkan salam kepada guru kita, Miss dan Misternya yang menunggu di gerbang sekolah. Yang kedua, berteman. Kalau kita punya rezeki sedikit, kita berbagi. Ya jangan merasa kita orang kaya, merasa ada orang yang tidak punya, lalu kita tidak temani. Tidak boleh. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat apa? Ikut bermusyawarah kelas. Ya, musyawarah apa? Waktu di awal tahun kita musyawarah tidak? Musyawarah memutuskan apa? Ketua kelas, bagian-bagian dari kelas dan lain sebagainya. Sudah ya, berarti kita sudah mengamalkan di sekolah ya. Oke, selanjutnya pengamalan Pancasila di rumah. Yang pertama apa nih? Yang kedua, menghormati orang tua. Sudahkah kita menghormati orang tua? Sebelum sekolah kita pamit izin untuk berangkat sekolah, kita salaman dan lain sebagainya. Yang ketiga apa? Bantu pekerjaan rumah. Apa aja pekerjaan rumah tuh? Banyak ya. Cuci piring. Terus apa lagi? Nyapu. Bersihin apa lagi? Kamar, halaman rumah dan lain sebagainya banyak. Dan yang keempat apa itu? Rukun dengan apa? Saudara. Kalau punya adik, ya, punya kakak, ini harus rukun. Harus saling apa?
saling bergantian kalau memang punya mainan dan lain sebagainya. Jangan malah berantem, ya. Oke, sekarang penerapan Pancasila di masyarakat. Apa aja yang pertama? Gotong. Biasanya kalau hari Minggu ya ada gorol, gotong royong. Kemudian yang kedua apa? Di kegiatan bersama apa? Contohnya kemarin kayak 17 Agustusan ya. Kita ikut kegiatan. Siapa di sini ikut lomba kemarin 17 Agustus? Ada? Oh. Siapa yang juara? Ada? Oh mantap. Yang ketiga apa? Menghormati. Gimana cara menghormati tetangga? Tidak menyetel musik terlalu keras, tidak terlalu teriak-teriak. Ya. Oke, yang keempat apa? Jaga kerukunan warga, saling tegur, saling sapa, saling mengingatkan. Jangan ketemu tetangga mandu. Akhirnya tetangga kita nggak mau menjauh kita juga kan? Berapa enggak? Nah, oke, itu tadi ada beberapa contoh pengamalan Pancasila di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sekarang, Mister akan menyimpulkan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah mengamalkan Pancasila berarti menjalankan nilai-nilai setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Jika semua orang melakukannya, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang adil, dan bangsa yang sejahtera. Benar apa enggak? Oke, sekarang Mister akan membagi kelompok kalian karena kita akan waktunya berlatih. Mister ada sedikit soal bentukannya seperti ini. Mister sudah siapkan, nanti setiap kelompok akan dibagikan oleh Mister. Sekarang duduknya udah berkelompok ya. Udah berkelompok. Oke, baik, sekarang Mister bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sekarang setelah Mister bagi kelompok, nah di sini ada tugas yang pertama, yaitu adalah mengenal simbol, lalu sila keberapa, lalu kamu isi bunyi silanya. Tadi kita udah bacakan sama-sama kan ya bunyinya. Oke, sekarang Mister bagikan. Ini dikerjakan sama-sama ya. Ditulis nama kelompoknya di atas. Oke, sekarang kamu diskusi siapa yang nulis, kemudian siapa yang mencari jawabannya. Silakan. Oke, Mister kasih waktu selama 10 menit ya. Atau kelamaan 10 menit deh. 5 menit, karena itu cuma menyebutkan sila keberapa, isinya, bunyinya apa ya. Sudah? Belum? Ya. Oke, sekarang boleh maju duluan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan maju ke depan. Siapa yang akan membacakannya? Ditunjuk oleh ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 2. Azza. Siapa yang membacakan Azza? Ayo maju ke depan. Ayo, sini maju. Perkenalkan dulu ke teman-temannya. Siapa yang mau baca? Azza, pegang. Ayo, siap. Yang keras suaranya ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bunyi dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Oke. Sila Sebutkan dulu nama teman-temannya di kelompok 1-nya, kelompok 2-nya siapa aja. Nama saya Ahja, Nama saya Iksan. nama saya Bintang, nama saya Arsaka. Saka. Oke.
Yang pertama, simbolnya apa itu? Bintang. Yang paling pertama yang Oh. atas. Lantai. Lantai. Itu sila keberapa? Kedua. Nah, kamu presentasikan, silakan dari atas. Sila kedua. Bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kamu baca simbolnya. Simbolnya apa gambarnya? Simbolnya yaitu rantai. Oke, selanjutnya. Sila ke-1. Bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yaitu bintang. Oke. Sila ketiga. Bunyi silanya yaitu Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Gantian, sekarang yang bacanya teman kelompoknya, jangan aja doang. Oke. Sila keempat, bunyi sila Pancasilanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Banteng. Sila kelima, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas. Oke, tepuk tangan untuk semua ya. Oke. Boleh duduk kembali ke depan. Terima kasih. Nanti kamu membacakannya sesuai urutan aja ya. Urutan yang ada di kertas, nggak usah sesuai dengan urutan Pancasilanya ya. Oke. Sekarang kita dengarkan kelompok ciwi-ciwi. Kelompok 3. Siapa yang maju? Ayo semuanya maju. Siapa yang bacakan? Nanti kalau bisa gantian ya baca ini ya, satu-satu ya. Oke, perkenalkan siapa ketua kelompoknya. Silakan. Tepuk tangan dong tuh, kelompok 3. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. 3. 1. Kelompok 3 itu ini 1. 3 akan mempresentasikan mengenal simbol Pancasila. Yaitu ada sila kedua, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Rantai. Oke, gantian punya. Selanjutnya sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa yang simbolnya bintang. Bintang. Oke, lanjut. Berikutnya ada sila ketiga, bunyinya itu Persatuan Indonesia. Simbolnya itu pohon beringin. Oke. Selanjutnya ada sila keempat, bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Oke. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu semua ya. Oke, sekarang kelompok 1 boleh maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Untuk kelompoknya siapa nih? Ayo. Sebutin nama teman-temannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibas. Nama saya Fazril. Saya Faras. Nama saya Rahman. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ya. Oke, simbol yang Simbol. pertama, simbol apa? Rantai. Nah, oke, sila berapa itu? 2. Itu baca. Bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya. Ayah. Bunyi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya yaitu bintang. Oke. Lanjut. Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Oke. Bunyi sila keempat, silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Nah, satu lagi. Sila kelima, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Oke.
Good job. Terima kasih. Berarti di sini udah hafal semua ya. Udah boleh duduk. Boleh kembali ke tempat. Berarti di sini udah hafal semua ya. Apa? Simbol dan juga bunyi dari Pancasila. Nah, karena tadi juga Mister sudah memberitahu nilai-nilai atau penerapan yang akan kita lakukan contohnya di masyarakat, di sekolah, dan di rumah. Nah, Mister punya tugas lagi satu lagi untuk kalian, yaitu memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Mister kasih clue-nya ya. Nanti akan mengerjakan kelompok juga sama. Clue-nya apa? Simbol yang pertama, simbol kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti kamu lihat di bawah dari kertas ini sudah disiapkan daripada jawabannya. Jadi nanti kamu tinggal pilih. Misalkan di sini yang pertama mengikuti kerja bakti kelas. Nah, ini masuk kepada sila berapa? Nanti kamu tulis di sini. Paham? Paham? Oke. Ya, siap ya? Nah, kemudian di sini nanti kamu tinggal pilih lagi. Di sini yang kedua ada tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini masuk ke sila berapa? Nanti dimasukkan ke sini. Oke, siap? Oke. Sekarang Mister akan bagikan lagi LKPD-nya untuk kalian. Setiap kelompok. Nanti boleh didiskusikan bersama temannya. Mister kasih waktu untuk LKPD ini selama 5 menit. Karena jawabannya sudah ada di bawah ya. Kamu hanya tinggal memindahkan.
tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan kenalkan, salam dulu. Waalaikumsalam. Memberi kesempatan teman beribadah, tidak mengejek agama teman. Oke, terakhir sila kelimanya apa? Menghargai kegemaran teman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, alhamdulillah. Berarti dari nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah kita pilih dari LKPD yang ada di sini, kalian setidaknya sudah paham ya apa saja nilai-nilai Pancasila yang nantinya pasti akan bersinggungan langsung dengan kalian di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Dengan apa tadi? Dengan sila-silanya masing-masing dari sila 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Sampai di sini sudah semua pada tugasnya. Oke, sekarang tugasnya yang sudah boleh ditempel di depan. Tadi ditempel di depan tugasnya nih. Gantian dari kelompok 3 dulu deh. Silakan nih. Tempel di depan apa tulis? Iya. Ini bantuin temennya lah. Kamu kerja sama. Sebelah situ. Ya, di mana? Nah, di situ ya boleh. Oke. Gak usah satu aja di atas. Oke. Nah, kelompok 2. Nih, kelompok 2 tempel. Nih, kelompok 1. Tempel. Mau tempel di mana? Ini di sebelah sana boleh, di bawahnya lagi ya. Sebelah sana boleh, atas bawah. Oh, ini tempel. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sampai sini sudah paham ya simbol Pancasila, gambarnya apa saja, bunyi silanya apa saja, dan implementasinya atau apa nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi udah tahu ya contohnya ya, di sekolah, di rumah, ataupun nanti di masyarakat. Oke. Sekarang sebelum Mister tutup pembelajaran kita di materi kita di Pancasila, ada beberapa pertanyaan untuk merefleksi kita tadi, hasil daripada pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Nah, apa yang pertama?
Apa nilai Pancasila yang sudah kalian lakukan hari ini tadi? Apa saja? Apa? Berdiskusi. Apalagi tadi yang kita lakukan? Bermusyawarah. Sila berapa tuh? Keempat. Apalagi? Gotong royong ya. Gotong royong termasuk nggak nih? Masuk ya. Tadi kamu kerja bersama, ya kan, nulis bersama. Berarti hari ini kita sudah menerapkan nilai Pancasila atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Bisa nggak kita lakukan hal itu juga nanti di rumah atau di masyarakat? Bisa tidak? Tadi pun ada nggak yang membeda-bedakan teman tadi ketika kerja kelompok, ada tidak? Enggak ya? Semuanya bekerja sama-sama ya? Oke, good job untuk semuanya. Berarti hari ini kita sudah melakukan nilai Pancasila. Tadi contohnya itu ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian rasakan saat bekerja sama di kelompok tadi? Bapak Mister mau mendengar dulu dari kelompok 3 dulu. Apa yang dirasakan? Coba tadi. Menyenangkan. Apalagi? Ayo, apa lagi? Happy nggak? Happy ya, menyenangkan. Terus apa lagi? Sulit nggak tadi? Enggak. Bisa dikerjain sama-sama ya. Oke. Kelompok 2, apa yang dirasakan tadi saat kerja sama? Asik. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Pekerjaan yang cepat. Karena apa? Karena kerja sama. Oke, good boy. Kelompok 1, apa yang dirasakan tadi selama kerja kelompok? Menyenangkan. Asik. Apa lagi? Apa lagi ya? Apa? Seru ya, pasti ya. Jadi kenal nggak Pancasila sekarang? Tahu ya nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan selama hari-hari kita, nanti setiap hari kita apa aja kita tahu. Oke? Berarti di sini ada nggak yang nggak happy tadi ketika kerja kelompok? Ada nggak? Nggak ya? Berarti rasanya semangat semua ya. Apalagi tadi soalnya kayaknya nggak terlalu susah ya. Oke. Berarti, oleh karena itu pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mister ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau mendengarkan tadi pembahasan materi dari Mister, kemudian juga sudah mau mengerjakan materi atau LKPD yang Mister kasih kepada kalian dengan baik dan dengan benar. Dari hasil tadi LKPD kita lihat semuanya jawabannya sudah betul, sudah benar, berarti menandakan bahwasanya kalian sudah memahami daripada materi kita hari ini. Oke, itu saja dari Mister ya. Kalau minggu depan kita akan membahas materi yang baru lagi di bab selanjutnya. Oleh karena itu tetap semangat untuk belajarnya, tetap kompak ketika bekerja kelompoknya, jangan ada saling menghina, jangan ada saling membuli, kita semua adalah saudara. Oke? Siap? Oke, nanti setelah ini pelajaran siapa? IPAS ya? Oke, berarti itu saja dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dengan pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dari Mister kurang lebihnya mohon maaf. Mister ucapkan sebelum Mister akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya dulu kali tentang Pancasila tadi. Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak, Mister akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang tadi Mister sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di masyarakat, di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Dari itu, Mister mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.